Business University of Indonesia welcomes the entire academic community with open arms to achieve a bright and successful future. Part of FEB Part of FEB for a better future. FEB massive campus with great people and unique local food. Indonesia Development Forum mempromosikan pemikiran dan pendekatan baru dan membuat dampak yang makin meningkat dari tahun ke tahun.
has been continually evolving and building upon our achievements. We have become the biggest, best, and leading university in Indonesia and also Asia. Here at Universitas Indonesia, the best and brightest from across the region come to study. From diverse backgrounds, we built an intellectual community that enriches and enhances humanity. For superior generations, Universitas Indonesia provides world-class learning facilities. We implement state-of-the-art technology for research and industrial development. Our campus is accessible to all, also to the disabled. This is our commitment. Realizing an inclusive educational environment, Universitas Indonesia is fully supported by environmentally friendly transportation and sustainable energy systems. We take pride in being a green and sustainable campus. Universitas Indonesia partners with relevant stakeholders to facilitate and provide ease of comfort for day-to-day activities for all our academic community. Individual is unique, with unique talents and interests. As such, Universitas Indonesia provides opportunities for every individual to develop themselves to their fullest. Universitas Indonesia provides and fully supports students with great facilities and activities so that students are able to develop and grow to become their best. Together. For Indonesia, for the world. Universitas Indonesia. Unity in diversity. Universitas Indonesia. Veritas, Probitas, Justitia. This is Indonesia, a land of immeasurable diversity, a land that offers vast opportunities. This is the nexus of hopes and aspirations from across the archipelago. Bersama, kami berikan kontribusi nyata lewat inovasi, karya cipta, dan pencapaian lain sesuai bidang ilmu. Dari UI, untuk Indonesia yang toleran, unggul, dan bermartabat. Welcome to Universitas Indonesia. Since our beginnings, Universitas Indonesia has been continually evolving and building upon our achievements. We have become the biggest, best, and leading university in Indonesia and also Asia.
At Universitas Indonesia, the best and brightest from across the region come to study. From diverse backgrounds, we built an intellectual community that enriches and enhances humanity. For superior generations, Universitas Indonesia provides world-class learning facilities. We implement state-of-the-art technology for research and industrial development. Accessible to all, also to the disabled. This is our commitment for realizing an inclusive educational environment. Universitas Indonesia is fully supported by environmentally friendly transportation and sustainable energy systems. We take pride in being a green and sustainable campus. Universitas Indonesia partners with relevant stakeholders to facilitate and provide ease of comfort for day-to-day activities for all our academic community. We recognize that each individual is unique, with unique talents and interests. As such, Universitas Indonesia provides opportunities for every individual to develop themselves to their fullest. Universitas Indonesia provides and fully supports students with great facilities and activities so that students are able to develop and grow to become their best. Together, we embrace our diversity to grow the future together. For Indonesia, for the world. Universitas Indonesia. Unity in diversity. Universitas Indonesia. Veritas, Probitas, Justitia. Indonesia Development Forum mempromosikan pemikiran dan pendekatan baru dan membuat dampak yang makin meningkat dari tahun ke tahun.
akan membahas tentang industri. Terima kasih telah ikut serta dalam Call for Submission IGF 2020. Sampai jumpa di Indonesia Development Forum tahun depan. This is Indonesia, a land of immeasurable diversity, a land that offers vast opportunities. This is the nexus of hopes and aspirations from across the archipelago. Bersama kami berikan kontribusi nyata lewat inovasi, karya cipta, dan pencapaian lain sesuai bidang ilmu. Dari UI, untuk Indonesia yang toleran, unggul, dan bermartabat. Welcome to Universitas Indonesia. Since our beginnings, Universitas Indonesia has been continually evolving and building upon our achievements. We have become the biggest, best, and leading university in Indonesia and also Asia. Here at Universitas Indonesia, the best and brightest from across the region come to study. From diverse backgrounds, we built an intellectual community that enriches and enhances humanity. For superior generations, Universitas Indonesia provides world-class learning facilities. We implement state-of-the-art technology for research and industrial development. Our campus is accessible to all, also to the disabled. This is our commitment for realizing an inclusive educational environment. Universitas Indonesia is fully supported by environmentally friendly transportation and sustainable energy systems. We take pride in being a green and sustainable campus. Universitas Indonesia partners with relevant stakeholders to facilitate and provide ease of comfort for day-to-day activities for all our academic community. Each individual is unique, with unique talents and interests. As such, Universitas Indonesia provides opportunities for every individual to develop themselves to their fullest. Universitas Indonesia provides and fully supports students with great facilities and activities so that students are able to develop and grow to become their best. Together, we embrace our diversity to grow the future together. For Indonesia, for the world. Universitas Indonesia. Unity in diversity. Universitas Indonesia. Veritas, Probitas, Justisia.
Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa, yang kami hormati PJ Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ibu Beta Yulianita Gitahari, yang kami hormati Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak TM Zakir Syakur Mahmud selaku moderator pada hari ini, serta teman-teman mahasiswa dan peserta University Lecture kedua RIDF 2021 yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam University Lecture 2, Road to Indonesia Development Forum 2021, dengan tema Strategi Industrialisasi dalam Mendorong Transformasi Ekonomi yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada hari ini, Rabu 5 Mei 2021. University Lecture hari ini merupakan rangkaian menuju Indonesia Development Forum atau IDF, yaitu sebuah wadah pertukaran ide atau gagasan terkait pembangunan untuk memperkaya penyusunan kebijakan yang sudah memberikan sumbangsih bagi pembangunan Indonesia sejak pertama kali diselenggarakan di tahun 2017. Tahun ini, IDF 2021 akan diselenggarakan pada September mendatang dan akan mengulas berbagai rekomendasi solusi bagi tantangan pembangunan Indonesia. Berbicara pembangunan, kemarin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas baru saja menyelenggarakan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas 2021. Dalam acara yang dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural ditetapkan sebagai tema rencana kerja pemerintah atau RKP 2022. Sebagai implementasinya, Kementerian PPN Bappenas telah menyiapkan 6 strategi besar redesain transformasi ekonomi Indonesia dengan industrialisasi sebagai salah satu fokus terpenting. Setelah mendengarkan kuliah umum Menteri PPN Kepala Bappenas sore ini, teman-teman mahasiswa dapat berpartisipasi dalam membangun Indonesia melalui pengajuan proposal Call for Submission Indonesia Development Forum 2021. Kami tunggu solusi pembangunan yang menarik, solutif, dan inovatif dari teman-teman mahasiswa. Jangan lupa kirimkan ide atau gagasan dalam bentuk makalah, paparan singkat, ide, blog, vlog melalui www.indonesiadevelopmentforum.com. Atau informasi lebih lanjut
dapat melalui Instagram @iddforum atau website www.indonesiadevelopmentforum.com. Baik teman-teman mahasiswa yang berbahagia, sebagai agenda pertama hari ini, mari kita mendengarkan sambutan pembukaan yang akan disampaikan oleh PJ Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kepada Ibu Beta Yulianita Gitahari, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Bapak Suharto Monoarfa, beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak TM Zakir Mahmud, kolega saya sebagai moderator pada kesempatan sore hari ini, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan selamat sore untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkahnya kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk menghadiri acara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dalam rangka University Lecture yang kedua, Road to Indonesia Development Forum 2021. Dengan topik yang sangat menarik, yaitu strategi industrialisasi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perekonomian Indonesia di tahun 2019 berhasil tumbuh di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditas, serta perlambatan ekonomi di banyak negara. Menghadapi situasi eksternal tersebut, Indonesia pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 5%, karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Tahun 2020, COVID-19 melanda dunia. Indonesia bersama seluruh dunia terpukul cukup berat. Segala bentuk pencegahan penularan virus corona 19 diterapkan. Demi mencegah penularan dan menyelamatkan nyawa, PSBB diterapkan dan kemudian disusul dengan pembatasan kegiatan mikro di daerah-daerah yang terdampak penularan. Kita saksikan ketika masyarakat mematuhi sesaat, kita dapat menahan laju penularan. Tetapi setelah hari-hari raya, lonjakan penularan kembali terjadi. Karena terjadinya pengumpulan orang, prokes yang tidak diterapkan dengan disiplin, sehingga pembatasan-pembatasan kembali diterapkan. Secara ekonomi ini berakibat tentu pada tertekannya permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga supply pun mengalami penurunan dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan. Langsung saja kalau kita kaitkan dengan pembangunan industrialisasi, izinkan saya mengutip dari apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Menteri Perindustrian pada saat kuliah umum di FIB. Beliau mengatakan bahwa ada 9 tantangan pembangunan industri nasional, yaitu 1. Kurangnya bahan baku dan bahan penolong. 2. Kurangnya infrastruktur. 3. Kurangnya utility, yaitu listrik, air, dan pengolahan limbah. 4. Kurangnya tenaga ahli. 5. Tingginya tekanan impor. 6. Limbah industri yang masih perlu diolah agar tidak merusak lingkungan. 7. Permasalahan industri kecil menengah. 8. Logistik sektor industri. Serta 9. Belum terbangunnya basis data sektor industri. Bagaimana kita dapat memberi jawaban atas tantangan-tantangan tersebut? Tentunya dengan strategi industrialisasi Indonesia sejalan dengan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia maju, adil, dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa perekonomian Indonesia maju dan terlepas dari middle income trap. Saya melihat pada tahap inilah diskusi-diskusi yang diselenggarakan dalam lingkup Indonesia Development Forum akan mendukung terjadinya tukar pandang dan mengembangkan wawasan kita yang kemudian akan mengerucut untuk menjadi suatu pemikiran yang dapat diwujudkan. Dengan melihat semua pemangku kepentingan, pandangan-pandangan yang dibahas dapat membawa kepentingan dari semua pihak, dan hasil diskusi-diskusi seperti yang kita harapkan dapat memberikan suatu masukan yang nyata kepada pemerintah, swasta, industri besar, ataupun industri kecil. Bahkan bagi akademisi, saya melihat forum ini dapat membentuk konten pembelajaran yang sekiranya dapat menstimulir para mahasiswa untuk terlibat langsung dalam memikirkan jawaban atas tantangan-tantangan di atas, untuk memberi masukan kepada pemerintah dan pelaku industri dalam rangka mengembangkan
atau memperkuat industri Indonesia. Bagi para mahasiswa kebanggaan saya, manfaatkanlah kesempatan diskusi ini untuk dapat terlibat dan memberikan gagasan-gagasan segar yang bermanfaat bagi pengembangan industri Indonesia. Kalian yang akan memimpin negeri ini ketika kita memasuki tahun 2045. Selamat berdiskusi dan mendapatkan wawasan baru dalam acara ini, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi setiap langkah untuk kita meningkatkan industri Indonesia bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Beta atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita masuk kepada sesi paparan dengan topik strategi industrialisasi dalam mendorong transformasi ekonomi yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk sesi selanjutnya, kami silakan kepada Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak TM Zakir Syakur Mahmud, untuk dapat memoderatori sesi ini. Kami silakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore semuanya, Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Bapak Suharso Mono Arfa, Ibu Beta, serta para peserta webinar sore ini. Jadi mungkin saya akan, sebelum masuk ke mulai paparan, saya akan sedikit cerita mengenai pengantar lah, sedikit pengantar kenapa topik kita sore ini menjadi penting. Ya, jadi hingga saat ini sektor industri itu masih merupakan kontributor terbesar terhadap PDB, pembentukan PDB kita. Share-nya mungkin sekarang sekitar 19-20%. Ya. Nah, karena share-nya ini cukup besar, maka daya ungkitnya atau leverage-nya terhadap pertumbuhan PDB secara nasional juga besar. Nah, jika ada sektor ini pertumbuhannya misalnya turun atau terganggu, ya tentunya upaya untuk mencapai target pertumbuhan yang dicita-citakan misalnya 6% itu juga jadi semakin berat. Nah, oleh karena itu strategi industrialisasi ya untuk mendorong transformasi ekonomi ini menjadi penting gitu loh. Bagaimana nih strategi yang pas untuk mendorong supaya sektor industri bisa menjadi motor penggerak dalam pembangunan ekonomi. Nah, sore ini kebetulan Pak Menteri udah mau meluangkan waktu untuk share ke kita semua bagaimana nih strategi industrialisasi untuk mendorong transformasi. Jadi ini sebuah kesempatan bagus bagi kita semua untuk mendengarkan langsung dari Pak Menteri. Nah, nanti setelah paparan dari Pak Menteri akan diikuti oleh sesi tanya jawab. Ya, jadi saya minta kepada para peserta, mohon pertanyaannya ditulis di kolom chat. Ya, nanti kami akan bacakan. Nah, ini juga ada pesan sponsor dari panitia. Untuk 3 penanya terbaik akan ada hadiah katanya dari panitia. Nah, mungkin saya sedikit saja pengantarnya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan Bapak Menteri untuk memulai paparannya. Silakan, Bapak. Ya. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Beta Juliana Gitahari, Jabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan Pak Zakir Syakur Mahmud yang bertindak sebagai moderator, dan para peserta, terutama para mahasiswa yang ikut di dalam acara pada sore hari ini. Mungkin saya akan secara cepat menyampaikan pertama terkait dengan kayak apa dunia sekarang, dan saya kira para mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UI pasti maklum sekali dengan keadaan dunia. Kita tahu bahwa pandemi ini itu mengakibatkan kontraksi pertumbuhan global, dan
yang terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Kita lihat, dan ini tentu saja menciptakan peningkatan pengangguran dan setidak-tidaknya minimal ada 88 juta orang miskin baru, dan yang sebagian besar ada di Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika. Jadi pertumbuhan ekonomi beberapa negara itu mengalami kontraksi, kecuali memang kalau kita lihat adalah China. China yang memang tahun 2020 yang sama sekali, dan termasuk Taiwan dan Vietnam. Selebihnya semua negara itu mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, pengangguran meningkat, termasuk juga di Indonesia. Dari dibandingkan tahun 2019, kita naik dari 5,2 ke 7,1%. Dan pertumbuhan ekonomi dunia, sebagaimana kita saksikan pada tahun 2020, ini lebih dalam dibandingkan global financial crisis. Sebelumnya ada AFC, Asian Financial Crisis, yang kita ingat tahun 1997-98, tidak sedalam global financial crisis yang kita ingat dulu dipicu oleh subprime mortgage di Amerika Serikat. Dan kemudian sekarang kita dunia terkontraksi sekitar 4,3%. Indonesia melakukan countercyclical, ya, dan ini untuk menjaga supaya tingkat pertumbuhan ekonomi kita tidak mengalami kontraksi yang dalam. Utamanya kita memberikan bantalan terhadap konsumsi yang juga melorot luar biasa. Dan satu-satunya yang memang dijadikan instrumen pada tahun 2020 yang lalu adalah belanja dari pemerintah yang kemudian meningkat, dan itu yang katakanlah quote and quote yang membantu bantalan konsumsi di masyarakat. Kalau kita lihat perkembangan ekonomi Indonesia per triwulan tahun 2021 ini yang baru saja dirilis oleh BPS, yaitu pada Q1 kita mengalami kontraksi minus 0,74%. Hitungan kami kemarin di Bappenas itu antara 0,6 dan 0,9% minus, dan angka persisnya di 0,8, jadi beda-beda sedikit dengan BPS. Dan kita lihat pertumbuhan konsumsi sudah mulai membaik, ekspor juga, dan mudah-mudahan ada trajektori yang demikian sampai dengan Q4 atau pada akhir tahun. Program bantuan sosial, sebagaimana saya sampaikan tadi, yang menjadi bantalan untuk konsumsi rumah tangga, terutama untuk menjaga supaya penambahan angka kemiskinan tidak drastis, karena kita tahu tingkat kemiskinan naik dari 9,7 pada tahun 2019 menjadi 10,17 pada tahun 2020. Program bantuan sosial dalam rangka PEN itu mencakup PKH, program kartu pekerja, bantuan iuran JKN kepada masyarakat, dalam ini PBI, penerima bantuan iuran. Next. Dan ini adalah alokasi belanja program pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2020. Dan kita lihat yang terbesar di sini adalah perlindungan sosial. Kemudian kita juga menyelamatkan di UMKM dan juga di sektor insentif usaha. Beberapa
insentif juga kita berikan, bantuan secara sektoral KL dan juga beberapa Pemda. Dan berikutnya adalah kesehatan. Namun realisasi keseluruhan dari PEN tahun 2020 memang belum optimal. Realisasinya itu baru 83,98% dari anggaran yang disediakan. Kita lihat di sini kesehatan dari 100% 63,8%, insentif usaha hanya 46,53%, sementara Pemda hampir 97%, perlindungan sosial 96%, pembiayaan korporasi 100%, dan UMKM 100%. Tren pasca COVID-19 tentu akan menentukan kebijakan masa depan. Kita lihat perkembangan yang terjadi hari ini, termasuk kita melakukan kegiatan pada sore hari ini. Tren telework meningkat, tren otomasi menjadi lebih cepat, digitalisasi dan e-commerce meningkat, model rantai nilai value chain global berubah, utang pemerintah negara dunia meningkat, kemudian pola konsumsi masyarakat juga berubah, tensi geopolitik dunia memanas. Pola konsumsi masyarakat juga lebih tajam sekarang. Masyarakat sudah tidak lagi hanya daftar keinginan, tetapi sudah benar-benar daftar kebutuhan, terutama untuk di kelas menengahnya. Kita lihat juga Purchasing Managers Index pada tahun 2021 ini sudah mulai membaik, dan Indonesia sendiri sudah 54,6%, dan kalau kita lihat year on year itu 98%, kalau dibandingkan dengan bulan yang lalu dan April Maret itu 2% kenaikannya. Jadi ada indikasi yang baik, dan mudah-mudahan ini disebabkan adalah permintaan di sisi demand yang efektif, ya, dan mendorong juga permintaan atas tenaga kerja. Apa ya itu? Baik. Kita lihat juga ekonomi Tiongkok itu mengalami rebound dengan pertumbuhan 18,3%, ya, dan menjadi pemicu pemulihan global. Kita tahu di samping Amerika yang kontribusinya terhadap PDB dunia sekitar 24%, Cina yang kedua ini sekitar 16,3%. Dan memang ekonomi Tiongkok sebenarnya sudah mulai membaik sejak Q2 2020. Mengapa mereka mampu melakukan itu? Ya, kenyataannya adalah mereka mampu untuk mengendalikan pandemi di negara itu sedemikian rupa sehingga terjadi adaptasi yang baik sekali di dalam rangka pemulihan ekonomi di Tiongkok, bahkan mengalami pertumbuhan yang lumayan besar. Pertumbuhan juga dipimpin oleh penjualan retail, barang konsumsi, pertumbuhan investasi aset tetap, dan juga produksi industri yang meningkat. Memang pemulihan industri global masih dibayangi oleh risiko ketidakpastian. Uncertainty ini cukup masih lumayan, uncertainty risk, terutama pada subsektor yang erat dengan global value chain. Jadi kita lihat di sini tadi industrial production dan PMI meskipun sudah pulih, tetapi masih ada sektor-sektor yang vulnerable, ya, dan produksi industri global meskipun pulih, tapi proyeksi pertumbuhan industri pada tahun 2021 7,1%. Indonesia sendiri sebenarnya sudah membaik karena
kapasitas industri kita efektif sebenarnya pada sebelum COVID itu sekitar 70%. Dan kita bersyukur justru pada bulan-bulan akhir ini terjadi kenaikan di melebihi dari kapasitas terpasang yang melebihi dari kapasitas efektif 70% tahun lalu sebelum pandemi. Memang beberapa sektor mengalami risiko disrupsi rantai pasok yang tinggi seperti subsektor elektronik dan komponennya otomotif, tekstil, dan permesinan. Laju pemulihan subsektor industri global akan terjadi secara seragam. Kita lihat di sini kalau setiap pada perkiraan periode pemulihannya, industri manufaktur pada Q4 secara global sudah pulih. Jepang diperkirakan pada Q2 2021, Amerika Serikat Q2 2021, dan di Eropa sama. Tiongkok sudah memulainya pada tahun lalu. Demikian juga untuk industri-industri yang lain, kita bisa lihat di sini. Dan yang kita lihat di warna merah itu, industri tekstil, kulit, dan pakaian jadi di Jepang, Amerika, Eropa, dan Tiongkok, itu mungkin pemulihannya termasuk yang akan lamban. Mungkin dari sisi demand side-nya mungkin juga menurun. Demikian juga untuk industri-industri peralatan dan mesin lainnya di Amerika, industri barang dari logam, demikian juga industri logam dasar, dan industri kimia dan farmasi di Jepang pada tahun Q1 2025. Transformasi ekonomi memang sedang kita langsungkan sebenarnya pada tahun-tahun belakangan ini, hanya terganggu dengan pandemi, dan gangguan pandemi cukup signifikan. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa visi Indonesia 100 tahun Indonesia Merdeka itu dengan basis angka tahun 2015, kalau kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5,7%, maka dengan basis tahun 2015 kita akan mencapai $23.200 per kapita pada tahun itu, dan kita akan menjadi negara dengan total PDB sekitar $7,4 triliun. Dan yang penting dari pesan ini adalah bagaimana kita pada tahun 2036 itu diharapkan graduate terlepas dari middle income trap pada tahun 2036. Bahkan pada tahun 2019 kita sebenarnya telah masuk ke dalam kelompok upper middle income. Sebelumnya tentu kita di lower middle income, dan pada sebelum tahun 80-an kita di low income. Dan karena itu kita harus beradaptasi dengan keadaan sedemikian rupa untuk mengembalikan trajektori itu. Jadi sedikit tentang middle income trap, saya kira pasti di mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis saya nggak perlu jelaskan lagi ini middle income trap. Jadi middle income trap ini threshold-nya 12.535. Jadi di atas itu adalah sudah high ekonomi. Dan seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya tahun 2036 dengan basis tahun 2015 itu kita sudah bisa graduasi dari middle income trap. Namun karena ada
Kenapa itu suaranya double gitu? Ya. Dan karena what happened? Maaf ya, saya punya suara berdengung di sini, bergema. Ya. Jadi kita ingin pertumbuhan ekonomi kalau kita kembalikan dengan trajektori 5,7% atau 5% untuk PDB per kapitanya, itu jauh sekali pencapaian untuk lolos atau graduasi dari middle income trap. Bahkan pada tahun 2045 pun kita belum lulus dan lolos dari threshold itu. Kalau kita 6%, maka kira-kira tahun 2041 kita bisa lolos. Tapi kalau kita bisa tumbuh 7%, mungkin mudah-mudahan tahun 2039. Jadi kalau begitu, paling tidak kalau kita berharap pada 100 tahun Indonesia Merdeka kita sudah masuk di high economy, sudah graduasi dari middle income trap, maka setidak-tidaknya tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu harus 6%. Karena itu diperlukan redesign transformasi ekonomi sedemikian rupa, dan transformasi ekonomi ini sebenarnya adalah mengubah struktur perekonomian kita dari lower productivity ke higher productivity sektor, dan juga meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor. Ini nanti ada isu mengenai total faktor productivity. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian kita, apa transformasi ekonomi yang akan kita lakukan. Transformasi ekonomi yang didesain adalah transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, di mana kita juga memainstream SDGs, karena juga ada target capaian pada tahun 2030 sebagai komitmen global. Strategi pertama adalah kita bagaimana memastikan sumber daya manusia kita itu berdaya saing, dan dalam hal ini sistem kesehatan kita itu bisa mencapai apa yang disebut dengan universal healthcare, di mana seluruh pelayanan kesehatan bisa memenuhi tingkat universal healthcare itu. Nah, kalau bisa sampai di situ, ada prasyarat-prasyarat yang memang harus dipenuhi, misalnya mengenai jumlah rumah sakit rujukan rasional, jumlah dokter, kemudian penyakit-penyakit yang bisa kita atasi, kemudian alat farmasi, industri farmasi, obat-obatan yang bisa, obat-obat generik yang bisa kita hasilkan sendiri. Dan tentu mesti pendidikan, dan pendidikan ini isunya banyak sekali, termasuk misalnya angka PISA kita yang sekarang hanya sekitar 370-an, bandingkan dengan Cina yang sekarang paling tinggi angka PISA-nya itu kira-kira sekitar 550-an, lebih tinggi dibandingkan Singapura. Riset dan inovasi ini juga penting. Jadi saya soal pendidikan tadi, selain kalau kita ukur berdasarkan instrumennya OECD tadi, PISA itu adalah untuk melakukan pengujian terhadap siswa-siswa umur 15 tahun untuk literasi, matematika, dan sains. Kemudian riset dan inovasi, ini tentu yang akan mengequip sumber daya manusia kita yang berdaya saing itu. Lalu produktivitas di sektor ekonomi, industrialisasi, nanti kita bahas ini, produktivitas UMKM, dan modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian terutama ini nanti terkait dengan nilai tukar petani, di mana petani tidak hanya terlibat atau mendapatkan manfaat benefitnya itu hanya di on-farm-nya, tetapi petani juga harusnya masuk di off-farm-nya, sehingga menaikkan nilai tukar petani. Nilai tukar petani di Indonesia ini sungguh sangat tidak bergerak kalau menurut saya. Cuma dari sekitar 100 ke 102, 104, kadang-kadang turun ke 96, 97. Bandingkan dengan Thailand bisa 120, 140,
apalagi dengan Cina 140 sampai 150. Kemudian ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini adalah ekonomi rendah karbon dan ekonomi sirkuler, transisi energi. Ekonomi rendah karbon ini terutamanya untuk dalam rangka kita mencapai net zero emission. Itu kita juga sudah mencoba mendesain skenario pencapaian net zero emission. Kemudian juga transisi energi, bauran energi kita yang harus lebih dominan dari yang terbarukan, energi yang baru dan terbarukan. Transformasi digital, it is a must. Infrastruktur digital, kita ingin mencapai the last mile sampai di tempat-tempat 3T, ya, yang pemanfaatan digital, kemudian penguatan enabler, kemudian integrasi ekonomi domestik, infrastruktur konektivitas, super hub, domestic value chain. Jadi kita tidak hanya memasukkan bagaimana mengaitkannya ke dalam global supply chain dan terkait dengan domestic value chain kita. Strategi berikutnya adalah kalau ini bisa dilaksanakan adalah ibu kota negara, karena kita ingin membentuk sebuah playground baru gitu, playground untuk mendorong peningkatan TFP untuk permodal dan tenaga kerja, dan ada hitungan secara spesifik yang kami lakukan di sana. Industrialisasi menjadi faktor penting. Ini kita punya tema hari ini. Penting untuk keberhasilan transformasi ekonomi Indonesia. Dan itu adalah investasi, ekspor, dan industrialisasi. Pertama, kita memang perlu mendorong investasi ya pada sektor-sektor produktif yang menciptakan nilai tambah tinggi, selain berorientasi ekspor tentu untuk memenuhi pasar domestik. Dan pendalaman rantai pasok, ya, kemudian pengembangan industri halal berorientasi ekspor. Dan kemudian optimalisasi pasar dalam negeri dan belanja negara, meningkatkan pengembangan rantai pasok sektor industri dan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif digital, dan memanfaatkan belanja dari APBN dan BUMN untuk mendorong industri domestik dan IKM. Misalnya membentuk captive market. Contoh yang kecil adalah belanja alutsista misalnya. Selama ini kita impor, bagaimana itu kita ubah tidak hanya impor, tetapi menjadi spending to buy. Spending to invest maksud saya. Buy to invest atau spending to invest. Sehingga pada titik tertentu kita sudah repetitifnya itu di dalam negeri, dan kemudian industri itu menjadi bagian dari global supply chain. Dan kita mestinya menjadi pemain, dan kita sebenarnya sudah punya pemain yang secara internasional diakui, misalnya Dirgantara mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari Boeing, dari Airbus, ya, tapi memang pada situasi pandemi ini agak turun. Begitu juga dengan industri-industri kita yang lain. Kebijakannya di sisi supply memastikan ketersediaan input cost untuk proses produksi dengan tingkat harga yang kompetitif. Kemudian kita bisa lakukan reskilling, upskilling terhadap sumber daya manusia kita, karena bisnis modelnya juga berubah, dan tentu akan diikuti dengan financial model yang berubah. Pendekatannya itu meningkatkan iklim usaha agar lebih kondusif, fasilitasi alokasi sumber daya sesuai dengan keunggulan komparatifnya, peningkatan progres secara agregat, baik di dalam sektor ataupun lintas sektor,
dan kemudian menekan biaya expenses, cost and expenses of doing business. Strateginya penjajakan, pendampingan, pengawalan investasi pada sektor prioritas, pengembangan kawasan industri, terintegrasi dan infrastruktur industri, implementasi kebijakan pengembangan industri 4.0 dan sektor prioritas, mendorong pengembangan industri hijau, circular economy, pengembangan industri kecil dan menengah secara komprehensif. Jadi mengenai kawasan industri, kita ada setidak-tidaknya sekarang sudah punya beberapa kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri yang ada yang sifatnya terintegrasi dan ada yang sifatnya masih shop, multi shop, tapi mesti ada juga yang sifatnya single, misalnya kawasan ekonomi khusus yang hanya untuk basisnya itu aluminium, dan basis seperti ini yang kita perlukan. Kayak misalnya ada lagi kawasan ekonomi khusus yang basisnya adalah nikel, yang membangun pendalaman struktur industri sedemikian rupa. Kemudian pelaksanaan kebijakan 4.0 pada 6 subsektor industri prioritas merupakan upaya penciptaan nilai tambah, meningkatkan daya saing di pasar global dan menuju industri maju. Jadi targetnya tentu di makanan minuman, kemudian ada di tekstil dan busana, elektronik, otomotif, kimia, farmasi, alat kesehatan, dan fokusnya tentu yang menarik memang kita dalam satu basis feedstock atau basis dari bahan mentah. Kemudian apakah kita akan broad spectrum atau kita akan pada spesialisasi, itu akan bergantung pada masing-masing daerah. Jadi secara nasional kita tidak memastikan itu, kecuali nanti ada yang terkait dengan domestic value chain. Jadi misalnya nanti fokus mengenai makanan dan minuman ini ujungnya adalah ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan dan juga kemampuan kita untuk bisa memberikan atau mengekspor untuk jenis-jenis makanan tertentu. Kemudian tekstil dan busana, mungkin kita akan masuk di serat buatan. Kemudian di elektronik, kita juga bisa bagian dari global supply chain, baik untuk mobil listrik, baterai, komponen IoT, otomotif demikian juga. Ke depan mungkin lebih banyak akan mobil listrik, kimia farmasi, terutama untuk obat-obat generik, kemudian alat-alat kesehatan, baik yang sifatnya disposable dan consumable, diagnostic recon dan sebagainya. Di bawahnya itu ada beberapa key inisiatif, dan berikut ini saya lihat tunjukkan beberapa kawasan industri, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan lokasinya dan jenis industri, status, dan yang sudah berproduk operasional produksi atau belum. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau Galang Batang itu Riau di alumina dengan jenis industri alumina, itu status izin usaha kawasan industrinya itu ini salah di sini, ini sudah ada, operasional produksi itu sudah, dan bulan depan itu sudah akan melakukan ekspor. Saya baru saja mengunjungi Galang Batang di Kepri itu, bukan di Riau, di Kepulauan Riau, yaitu di Pulau Bintang. Kemudian kalau yang belum sedang dalam proses memang Batam, ya. Kemudian ada di Subang, Surya Borneo. Ini adalah kawasan-kawasan industri yang menjadi lokasi untuk
apakah sebagian besar adalah terkait dengan teknologi intensive industry, physical capital intensive industry, dan human capital intensive industry. Ada juga yang sifatnya natural resource intensive industry seperti kelapa sawit di Semangke, dan juga tadi yang saya sebut alumina. Intervensi kebijakan pemerintah dalam pengembangan kawasan industri akan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kawasan industri itu dibangun dan mengarah kepada tujuan pembangunan industri nasional. Pada tahap perencanaan, tahap pembangunan, dan tahap pengendalian dan evaluasi. Untuk mendorong daya saing dan produktivitas industri kecil dan menengah dilaksanakan secara terpadu, termasuk menyelaraskan kegiatan pembinaan yang dilakukan lintas instansi, sebagaimana kita saksikan di sini, masing-masing pelaku dan apa saja yang dikerjakan dan hasilnya seperti apa. Mulai dari kita lihat akses pembiayaan, akses sumber baku dan penolong, fasilitas teknologi dan sarana prasarana produksi, peningkatan kualitas produk dan keahlian sumber daya, kemudian peningkatan akses pasar. Jadi semuanya terangkum di sini. Industri hijau akan menjadi game changer bagi pembangunan Indonesia. Setidak-tidaknya kalau kita lihat dari pemodelan tabel input-output, itu ada penambahan setidak-tidaknya sekitar 8%. Dan kalau kita lihat, dan ada di atas baseline bisa menambah 2,3 sampai 2,5%. Termasuk juga bisa menciptakan tambahan lapangan kerja baru, setidak-tidaknya 12 juta, tetapi kemudian menghilangkan sekitar 8 juta jenis pekerjaan yang lain, karena jenis pekerjaannya hilang. Dengan demikian netonya menambah kira-kira sekitar 4 juta. Dan akademisi dan sivitas akademik perguruan tinggi memiliki peran penting tentu dalam mendorong transformasi ekonomi ini, dan terutama dalam rangka pertumbuhan inklusif berbasis inovasi, kebijakan publik berbasis bukti, termasuk didorong misalnya untuk di Science and Techno Park, Science Technology and Industrial Park, yang di beberapa tempat sudah ada. Itu mulai dari melakukan uji coba, ada pemagangan, sampai kemudian bisa menghasilkan produk jadi. Saya melihat sendiri misalnya di Science and Technology and Industrial Park di NTB, di Mataram, di mana mereka sudah bisa membuat motor listrik, sepeda motor listrik. Dan sudah mulai dipesan, meskipun belum dimanufaktur. Memang belum dimanufaktur. Jadi masih model setengah manufaktur. Nah, ini ke depan memang karena mereka dalam uji coba, R&D, dan seterusnya. Ini menarik menurut saya. Ternyata kita punya kemampuan seperti itu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Nanti kita bertanya jawab sampai waktu yang memisahkan kita sampai jam berapa ini. Silakan. Terima kasih banyak atas paparannya Pak Menteri, cukup komprehensif ya. Jadi saya catat ya sedikit, saya catatnya ada 6 strategi yang sebagai game changer ya, di mana di situ salah satunya adalah peningkatan produktivitas, dan di sini industri berperan. Terus juga ada strategi-strategi industrialisasi yang sudah disampaikan mengenai berkaitan dengan ekspor, bagaimana dengan domestik, dari sisi supply, mengenai input cost, dan iklim usaha, dan cost of doing business ya, biasanya berkaitan itu. Baik,
Dalam sesi ini kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Di sesi ini juga sudah hadir Ibu Winnie ya dari sebagai Deputi Ekonomi, ada Pak Rizal dari Deputi Sarana dan Prasarana, dan Pak Teguh Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini pertanyaan yang masuk cukup banyak, Pak. Ya, jadi karena banyak, jadi terpaksa kita pilih-pilih dulu nih, Pak ya, nggak apa-apa ya, Pak ya, karena kalau nggak nanti Pak Menterinya nggak ada, wah, mesti jawab semua, repot nih, waktunya habis. Jadi ada sesi ini saya ambil 3 penanya dulu, Pak, ya, 3 penanya. Ini kebetulan pertanyaannya juga cukup bagus ya. Jadi ada yang mengkaitkan adalah industri dengan pertanian, Pak, dan pedesaan. Itu satu pertanyaan topik utamanya. Terus yang kedua adalah pertanyaan, nanti saya akan saya bacakan, Pak. Yang kedua itu adalah pertanyaan mengenai supaya keluar dari middle income trap, ada industrial policy, dan kita juga selalu biasanya mengacu kepada negara-negara kayak Korea, Taiwan, Jepang. Nah, kita punya nggak rencana seperti itu? Nah, itu nanti. Yang ketiga itu berkaitan dengan kawasan, Pak, kawasan industri di kawasan barat dan di kawasan industri di bagian timur, dan bagaimana logistiknya. Nanti saya bacakan pertanyaan yang pertama. Sebentar, ini pertanyaan banyak nih. Jadi apakah perlu dilakukan industrialisasi di sektor pertanian, ya? Dan idealiskah upaya tersebut dilakukan, dan bagaimana political will pemerintah, Pak? Ya, jadi industrialisasi di sektor pertanian dan bagaimana political will pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai industrial policy. Kalau kita mengacu ke negara-negara industri seperti di Asia Timur, mengenai Jepang, Korea, Taiwan, itu ada konglomerat lokal yang diberi insentif, ya, diberi insentif. Nah, apakah kita juga punya strategi seperti itu? Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengenai rencana pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan industri di kawasan timur dan di kawasan barat. Bagaimana, dan bagaimana logistiknya juga, Pak. Nah, gitu. Mungkin itu 3 dulu, Pak, dari sekian yang setelah dikurasi. Silakan, Pak. Pertanyaannya bagus-bagus nih. Hebat-hebat nih pertanyaannya. Sudah bisa jadi menteri pertanyaannya itu. Ya, jadi pertama tentu kita tidak akan meninggalkan pertanian, dan pertanian itu memang harus terhubung dengan industri. Orang juga sering mengatakannya ada agroindustri, ya, tetapi agroindustri seperti apa? Tapi yang penting ketika diindustrikan itu menaikkan nilai tukar petani. Tadi seperti saya sampaikan, itu pesan pentingnya di sini. Nah, saya kasih contoh ya kepada kalian. Kenapa nilai tukar petani kita itu subsisten, cuma segitu aja? Ya, saya nggak tahu di UI dilakukan penelitian nggak soal ini. Ternyata karena dari sisi cost structure untuk inputnya, ya, faktor-faktor input untuk para petani ini, kalau kita lihat di cost structure-nya itu mahal. Ya, petani, peternak, atau juga nelayan. Contoh, kalau mereka masuk di peternakan, pakan ternak itu mahal. Ya, akibatnya harga mereka, perolehan harga mereka itu menjadi sangat tipis sekali dibandingkan nanti dengan harga yang mereka terima. Jadi ini mengakibatkan nilai tukar yang mereka peroleh itu dari hasilnya mereka dan untuk kebutuhannya mereka menjadi bedanya tipis sekali. Nah, intervensi sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, ya, harga pakan, harga
pupuk atau harga ini. Tetapi ke depan mungkin akan kita ubah intervensi ini sedemikian rupa supaya terjadi stabilitas di sisi input sehingga petani itu benar-benar bisa mendapatkan nilai tukar yang baik. Nah, ini jawabannya industri. Kalau industrinya itu tidak efisien ya, dari awal, maka yang kena petani. Nah, maka industrinya ini harus kita tekan, kita dorong untuk efisien. Nah, untuk efisien itu banyak faktornya, termasuk metodologinya, pilihan teknologinya, bisnis modelnya, kemudian cara mendapatkan bahan baku, kemudian kalau mereka sudah menggunakan AI, ya kan, itu lebih artificial intelligence, mereka lebih bagus lagi karena mereka bisa memanfaatkan bahan baku itu seefisien mungkin, sehingga itu bisa menekan cost production mereka dan akhirnya harga jualnya bisa affordable, terjangkau oleh para petani. Jadi ini bisa digabungkan. Yang kedua, petani tidak hanya disuruh ngurusin di on farm-nya, tetapi petani juga mestinya dibawa ke off farm-nya. Nah, kenapa juga nilai tukar petani itu rendah? Karena mereka tidak 100% mendedikasikan waktunya itu bekerja sebagai petani atau buruh tani. Setelah musim tanam atau setelah musim panen, mereka ke kota jadi buruh. Nah, ini kadang-kadang nggak dihitung ya sebagai nilai perolehan mereka sehingga untuk memperbaiki mereka punya struktur di nilai tukar petani. Nah, jadi artinya kita ingin seorang petani atau buruh tani itu kalau kita reskilling, ya kita upskilling kemampuannya dia, maka dia akan tetap ada di wilayah farm-nya dia. Ada kegiatan yang di on farm, ada kegiatan di off farm. Misalnya kalau di beras gitu, di padi, petani-petani punya rice milling unit gitu. Nah, RMU mereka punya sendiri, dengan demikian mereka bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dibandingkan dia hanya menjual gabah. Banyak sekali cara untuk melibatkan. Nah, jadi on farm. Di off farm ini itu banyak sekali teknologi, mulai dari teknologi gudang, penyimpanan, teknologi ya, semua ini harus didekati secara industri. Jadi tidak lagi dengan cara-cara passion atau cara-cara farmer, tapi sudah industrialized. Nah, ini kalau dua sisi ini diperbaiki dengan secara tata pikir industri, maka dengan demikian nilai tukar petani naik, industri jalan gitu. Dan kita sebut agroindustri karena terjadi kenaikan nilai tambah yang dinikmati oleh pelakunya, oleh petaninya. Jadi meningkatkan kesejahteraan gitu. Ini sudah banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, ini saya challenge nih mahasiswa-mahasiswa di UI. Banyak mahasiswa-mahasiswa sekarang itu maklun Pak Zakir maklun ke misalnya ke Kerawang atau ke Tasik. Mereka datang ke sana, mereka kasih bibit ke petani padi organik. Kemudian mereka beli balik. Jadi petani itu hanya memelihara terus ya supaya tingkat produksinya tinggi, lalu mereka sendiri yang beli gitu. Petani lebih suka itu karena dia sudah tahu siapa yang beli dan mereka mendapatkan benih, jadi mereka hanya ongkos untuk on farm-nya. Tapi di on farm-nya dibagi sama anak-anak ini. Itu anak-anak yang berhati mulia itu. Sehingga kemudian beras itu kemudian mereka petani-petani diajak bagaimana packing, memperbaiki, memilah beras yang bagus dan seterusnya di RMU. Jadi dia kerja lagi di situ. Jadi 100% dedicated di farmer gitu. Itu memang paling hanya menghasilkan 1 bulan 5 ton, 6 ton, tapi benar-benar baik. Nah, ini saya kira itu kerjaan yang bagus dan kemudian oleh anak-anak muda itu dijual lewat marketplace. Kita bisa lihat itu beras organik gitu. Beras Jepang itu kan ada semua di HP kita ini. Nah, ini saya kira ya
terkait dengan industri dan pertanian tadi. Yang kedua tadi adalah terkait dengan industrial policy, Pak. Ya, keberpihakan policy kepada konglomerat lokal. Apa ada nggak kita punya? Kita banyak insentif sebenarnya, insentif kita berikan, insentif-insentif ini. Sebenarnya kalau dalam rangka investasi, Indonesia sekarang ini memang sedang bersaing misalnya dengan Vietnam. Kalau Vietnam itu yang pertanyaan orang Vietnam kepada orang yang mau investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dari luar negeri, itu adalah apa yang mesti saya sediakan. Gitu. Apa yang mesti saya sediakan supaya Anda bisa berinvestasi dengan baik. Dan kemudian bisa menghasilkan industri yang baik, nilai tambah. Meskipun ada persyaratan minimal, tetapi mereka begini. Nah, kalau di kita, itu pertanyaannya masih begini. Pertanyaannya, kami menyediakan ini A, B, C, D. Kami menyediakan gitu. Yang untuk memudahkan Anda berinvestasi. Itu kan pertanyaannya sudah beda. Jadi kalau di Vietnam maunya apa? Maunya ini. Oke, kita bikin. Di sini nggak belum bisa gitu. Kenapa? Karena ada otonomi daerah. Daerah kadang-kadang satu daerah dan daerah yang lain. Jadi sebenarnya daerah-daerah itu didorong aja untuk bersaing. Kalau kita mau bikin industrial policy yang benar, daerah-daerah didorong untuk bersaing, di mana yang mereka bisa memberikan kemudahan yang paling tinggi bagi para industrialis yang datang di situ, yang bisa membawa nilai tambah, manfaat, dan seterusnya, dikasih insentif seperti apa oleh daerah. Sehingga misalnya soal tanah, ini kadang-kadang kan kalau tanah itu, daerah A jualnya belum kalau dia lihat orang datang mau investasi, yang dihajar dulu harga tanah. Sudah marah mereka. Nah, bagaimana tanah sudah disediakan, tapi daerah lain bisa begini, tanah sudah disediakan, water treatment plant sudah disediakan, air bersih disediakan, listrik tinggal tancap aja, tinggal bayar nanti air, itu mereka senang gitu. Nah, persaingan ini yang harusnya kita dorong ke daerah, karena industri sebenarnya di sana. Policy umum yang diberikan oleh pemerintah karena untuk ya quote and quote untuk supaya ada alasan eksternalitas ya dengan titik dua ya dengan quote and quote titik dua gitu. Biar ada alasan eksternalitas, maka ada kawasan industri, maka ada kawasan ekonomi khusus gitu, yang diatur oleh Perpres, diatur itu sebenarnya. Jadi sebenarnya semacam ada enklave sebenarnya di daerah itu dari hal polisinya, polisi nasional yang berlaku di situ. Nah, sebenarnya kalau daerah nangkep gagasan kawasan ekonomi dan seterusnya ini, mestinya mereka bisa membuatnya jauh lebih baik lagi. Jadi industrial policy kita secara spesifik itu misalnya kita bisa berikan tax holiday, tapi tax holiday sekarang itu sudah lagi bukan sesuatu yang mewah. Hampir semua negara sekarang memberikan tax holiday gitu, ya kan? Sebenarnya industrial policy yang kita berikan kepada mereka pertama adalah yang kita pastikan kalau mereka basisnya adalah untuk mendapatkan bahan baku, maka pemerintah akan memberikan kepastian itu bahan baku. Jadi bahan baku itu sebagai contoh yang lalu kayak batu bara, kenapa diberikan tax export ya, sin tax untuk ekspor, karena untuk dilakukan DMO ya, domestic market obligation-nya harus tetap terpelihara. Jadi itu kenapa? Karena untuk melindungi kebutuhan di dalam negeri. Demikian juga untuk nikel, kenapa kemarin misalnya nikel dilarang diekspor. Sekarang nikel itu harus ada di sini.
Nah, ini alumina. Sekarang kita bikin alumina, aluminium, dan kemudian nanti itu boksit. Nanti sebentar lagi boksit kita larang itu. Nah, kalau itu sudah kita larang, semua akhirnya orang akan datang ke sini untuk melakukan hilirisasi. Ya, smelter basisnya hilirisasi, kemudian kita bisa membuat produk-produk unggulan industri. Tadi apalagi Pak Zakir ya? Ya, itu berkaitan tadi Pak, bahwa ikan dorong industri ke kawasan timur dan kawasan barat. Dan ya, logistiknya kira-kira gimana? Ya, itu saya kira basisnya comparative advantage sebenarnya, tetapi di dalam prosesnya itu competitive advantage. Basisnya itu comparative advantage karena ada sumber daya alam di sana, tetapi kemudian proses industrinya sendiri itu menjadi competitive advantage. Saya kira gitu ya. Itu Porter itu supaya tidak jadi masuknya pertama dengan Ricardo gitu, begitu industrinya masuknya dengan si Porter. Begitu. Terima kasih Pak. Kita masih ada waktu ya, mudah-mudahan masih banyak Pak pertanyaannya nih Pak. Kalau karena ini memang topik yang sangat relevan dan menarik Pak. Jadi kalau boleh izin ya Pak, saya boleh. menyampaikan. Ini ada lagi pertanyaan mengenai energi green, hijau, industri hijau sedikitnya. Jadi mengenai bagaimana aplikasi strategi dari ekonomi hijau Pak, yang selama ini kan masih digerakkan oleh energi fosil, ya. Nanti dan cenderung kurang ramah lingkungan. Nah, ke depan itu nanti akan seperti apa untuk industri hijau? Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan tenaga kerja dan SDM terampil yang merupakan salah satu penunjang dalam menjalankan industrialisasi. Nah, bagaimana strateginya pemerintah Pak untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja bagi terutama dalam situasi seperti saat ini Pak? Jadi banyak pekerja yang kena PHK. Nah, gini apa nih langkah pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja buat tenaga-tenaga yang terkena dampak pandemi ini. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan IKN, Pak. Nah, ibu kota negara. Jadi seberapa besar pengaruh atau efektivitas pemindahan IKN ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi? Nah, kurang lebih 3 itu, Pak. Saya coba sarikan pertanyaannya. Silakan, Pak. IKN, saya mau coba IKN dulu deh. IKN ini memang banyak kritik ya, banyak kritik. Banyaklah para ekonom juga mengkritik kita, ya kan. Para pengamat-pengamat ekonomi juga mengkritik kita. Jadi memang wajar, menurut saya kritikan itu wajar saja. Yang kita kan pada prosesnya untuk membuktikan. Tadi saya sampaikan IKN itu kan adalah playing ground, new playing ground. Dalam situasi pandemi seperti ini kan kita memerlukan boosting, gitu. Sekarang kalau kita mau boosting itu di mana gitu? Secara compact, boosting secara compact. Nah, yang bisa menggerakkan pabrik semen terus berproduksi, yang bisa menggerakkan pabrik tile bergerak terus, yang bisa menggerakkan pabrik besi berjalan terus, yang bisa menggerakkan pipa-pipa, mechanical engineering jalan dan seterusnya. Dan itu kan kalau kita ambil satu saja misalnya, bangun rumah. Bangun rumah itu, kalau rumah yang paling sederhana saja, itu ada 114 komponen di rumah. Kalau sudah gedung bertingkat, ya rumahnya di atas rumah rata-rata, itu sudah 500-600 komponen di dalamnya. Nah, jadi ini dengan sendirinya itu backward linkage-nya, ya backward linkage dari ini tentu akan akibat ada ledakan demand, katakanlah begitu, dari demand side-nya ini bisa digerakkan.
supply side-nya. Kan selamanya begitu. Begitu demand side-nya naik, mudah-mudahan supply side-nya bisa. Berapa persen? Nah, itu yang menarik, sebenarnya berapa persen. Sebenarnya basisnya ini ada Bu Winnie itu bisa jelaskan nanti lebih detail. Itu kalau dilihat sih kira-kira sekitar berapa Bu Winnie? 0,2. 0,9 Pak yang terakhir. Oh, saya sengaja. Jadi 0,9% ya. Tadi saya bilang bukan 0,2, saya tanya 2% nggak itu 0,9. Nah, 0,9 dari basis dari yang baseline saya kira itu something untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Dan kalau untuk di wilayah itu sendiri itu tentu luar biasa akibatnya. Dan IKN ini kemudian kalau hadir nanti itu dia akan menggerakkan Samarinda dan Balikpapan gitu. Dan juga akan menggerakkan super hub di Teluk Balikpapan. Di mana berlalunya Alki 2 ya. Arus laut Indonesia yang yang 2 itu lewat Selat Makassar itu. Jadi kalau kita lihat seperti itu sebenarnya banyak yang bisa termanfaatkan dengan kehadiran IKN sebagai satu playing ground yang compact dan menciptakan demand dan akhirnya menggerakkan supply. Ya biasanya kan itu punya resiprokal saja akibatnya. Yang bisa diukur juga dengan analisa IU-nya. Kemudian tadi apalagi Pak Zakir? Saya sampai lupa. Yang kedua mengenai energi industri hijau, Pak. Oh ya. Mengenai bagaimana mendorong ini. Menarik ini energi hijau. Energi hijau ini pas ini. Bauran energi Indonesia ini sekarang baru sekitar 16%. Ya. 16% sekarang. Untuk kalau di Jawa kira-kira 12%. Jadi nasional kira-kira 16%. Nah, kita sekarang mendorong itu, apalagi sekarang solar panel itu makin lama makin murah. Dan kalau makin luas, itu juga makin lebih murah lagi. Saya kemarin melihat di NTB, harganya sudah 10 sen ya, per kWh. 10 sen. Dan pada sementara PLN membeli, mengadakan itu sekitar harga 8 sen untuk yang konvensional di sana. Jadi kalau dengan cara begini, nah kalau itu hanya dengan 5 megawatt, nah kalau ke depan bisa dengan jauh lebih besar, ya katakan misalnya dengan 5 giga gitu, itu mereka bisa hanya dengan 5 sen, 5,35 sen. Ini kita juga dorong. Dan energi baru terbarukan ini bukan hanya energi surya, juga ada energi bayu, angin, ada juga energi sekarang sedang dicoba gasifikasi dari batu bara, kemudian juga panas bumi. Ke depan ini yang lebih canggih lagi dari industri hidrogen. Beberapa daerah sudah akan mulai, misalnya Bali, itu mereka sudah akan melakukan pembatasan motor-motor yang konvensional sehingga didorong untuk motor-motor listrik. Mereka sudah melarang plastik, berikutnya mereka akan melarang motor-motor dengan bahan bakar akan beralih menjadi listrik. Dan itu akan menjadi kalau itu terbentuk marketnya, jadi pemerintah daerah itu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih murah. Kenapa? Mereka bisa menjual recharge untuk baterai di semua jalan-jalan di kotanya, dan dengan demikian menjadi pendapatan untuk daerah. Nah, jadi energi baru terbarukan ini sesuatu yang memang kita dorong dalam rangka untuk mencapai net zero emission kita. Kita ada skenario 2045, 50, 60 dan 2070.
tapi kita mendorong paling enggak di 2050. Nah, kalau 2050 maka maksimum gas rumah kaca itu pada tahun berapa kita ledakan dari karbon dioksida yang kita bolehkan. Kemudian setelah itu turun sampai pada tahun 2050 itu nol. Nah, ini homework kita bersama, termasuk misalnya juga air laut itu juga sedang dikembangkan. Kita sedang menjajaki 20 giga pakai solar cell dari Pulau Sumba yang kemudian nanti dikirim ke Jawa lewat transmisi via kabel laut, Pak. Ya, lewat laut. Jadi lewat laut tentu lewat kabel laut dari AC diganti DC kemudian ke AC lagi gitu, proses teknik dengan smart grid. Sebenarnya ke depan juga kita bisa mendorong masyarakat untuk melakukan mengadakan listrik secara komunal. Ya, secara komunal. Jadi kalau misalnya menggunakan rooftopnya mereka, rooftop ditaruh solar menghasilkan listrik, kemudian dijual ke grid, smart grid. Kalau malam mereka beli dari PLN, kalau siang mereka bisa jual ke PLN sehingga lebih hemat energi dan lebih hemat juga biaya yang dikeluarkan. Ya. Baik. Mungkin yang terakhir Pak, sedikit aja mungkin singkat aja karena kita juga terbatas waktunya Pak ya. Mungkin kita ini mengenai strategi pemerintah untuk dorong penyerapan tenaga kerja yang kena PHK dalam pandemi. Mungkin singkat aja Pak. Ya, saya kira kuncinya itu reskilling upskilling. Kuncinya itu memang ekonomi sirkular, ekonomi hijau ini menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Dan pekerjaan-pekerjaan baru ini yang mesti dipromosikan. Ya. Dan juga pada saat yang sama kita juga ingin mendorong para teknopreneur, ya, para generasi muda. Kita akan mendapatkan ledakan demografi untuk bonus demografi pada usia-usia yang tingkat produktivitasnya tinggi sekali. Jadi saya kira itu kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk mendorong ke universitas untuk menyediakan prodi-prodi masa depan, ya, prodi-prodi masa, misalnya mengajarkan mengenai bahasa dan bahasa logik itu, bahasa komputer itu. Program ya, programming Pak. Ya, R, Python gitu. Ya, seperti itulah. Jadi itu yang lebih dikenalkan ya, sehingga dengan demikian mahasiswa-mahasiswa dan siswa-siswa ke depan lebih terliterasi gitu untuk bahasa coding. Jadi bahasa coding itu sudah menjadi hal yang biasa sehingga bisa bikin program sendiri untuk kebutuhan sendiri, bisa bikin AI sendiri di rumah gitu dan seterusnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri ini atas pencerahannya. Ini tausiah menjelang buka puasanya mantap sekali nih Pak. Ya, jadi kita banyak info-info dan ini juga kepada teman-teman mahasiswa dan peserta webinar lainnya, ini kita udah dengar sendiri dari Pak Menteri bagaimana nih strateginya, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa ditangkap dan bisa diimplementasikan dan dikolaborasikan juga tentunya dengan pemerintah. Ya, dengan UI, dengan senang hati. Ya, baik. Demikian ini karena waktunya juga sudah mendekati bulan berbuka, saya akhiri sesi tanya jawab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Menteri dan juga Pak Zakir atas informasi yang telah disampaikan dan
pada sesi diskusi pada hari ini. Sebelum kami tutup acara sore hari ini, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung dengan total peserta 500 peserta, yang juga telah memberikan pertanyaan dengan total pertanyaan 36 orang melalui chat Zoom dan juga 1 penanya melalui YouTube. Kami akan mengumumkan 3 penanya terbaik untuk mendapatkan hadiah menarik dari IDF, yaitu pertama, Faris Abdurrahman dari Universitas Indonesia, yang kedua, Razib Zain dari Universitas Brawijaya, dan yang ketiga, Arinda dari Monash University. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada 3 pemenang. Panitia akan menghubungi teman-teman mahasiswa yang telah terpilih menjadi pemenang. Baik Bapak Ibu hadirin serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia, demikianlah University Lecture kedua Road to Indonesia Development Forum 2021 dengan tema Strategi Industrialisasi dalam Mendorong Transformasi Ekonomi yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom pada hari ini. Semoga diskusi dan pembahasan yang sudah kita simak bersama dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga industri Indonesia. Kami informasikan juga untuk jangan lupa mengisi survei di bit.ly/survei Unilek 2 RIDF untuk mendapatkan e-sertifikat, dan jangan lupa untuk follow media sosial Indonesia Development Forum di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga Twitter. Dan juga pertanyaan Bapak Ibu dapat disampaikan lebih lanjut melalui WhatsApp Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN Bappenas di 0812 1100 2141. Akhir kata, Indonesia Development Forum 2021 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan juga para peserta yang sudah bergabung bersama kami. Selamat berbuka puasa dan semoga ikhtiar kita mengikuti kuliah umum sore ini membawa manfaat bagi Indonesia. Saya Cita Adelia pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Pak. Terima kasih Pak Menteri. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Zakir. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum. Mohon izin pamit. Pak Zakir keren. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih, selamat berbuka semua. Ya.